Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan agama Islam, yaitu untuk memenuhi tugas individu pembelajaran ICT. Saya akan membahas pendidikan agama Islam tentang pelajaran kelas 7 dan semester 2. Insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam pembahasan ini terdiri dari apa aja? Yang pertama, kita akan membahas tentang muqaddimahnya, pembukaan. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita untuk apa, ya. Kenapa kita mempelajari selamat datang wahai nabiku, ya. Mengapa kita mempelajari kedatangannya Nabi Muhammad? Yang ketiga, kita mempelajari peta konsepnya supaya kita lebih paham. Yang keempat, ada mari renungkan. Yang kelima, baru kita masuk materi pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu kita latihan, ya. Nah, muqaddimah. Ada baiknya kita membuka pelajaran kita ini dengan membaca Bismillah, ya. Insyaallah saya harap keadaan kalian baik-baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, ya. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita di pembelajaran PAI kelas 7 semester 2 ini tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah, itu adalah yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad, ya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana sih masa-masa kelahiran Nabi sampai beliau dewasa. Lalu tujuan yang kedua adalah memahami peristiwa pengangkatan Muhammad SAW sebagai Nabi, ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang peristiwa ketika ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya. Dan tujuan yang ketiga yaitu adalah memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ya, jadi kita bisa pelajarin tuh bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, ya. Dan ketika kita sudah mengetahui strategi dakwah Nabi Muhammad, kita bisa praktekkan nanti di kehidupan real life kita, ya, kehidupan nyata kita, ya. Mungkin misalkan Nabi berdakwah dengan cara halus, maka kita harus berdakwah dengan cara yang halus juga, ya. Karena cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu telah berhasil dilakukan oleh Nabi. Nah, kita bisa mencontohnya, karena sebaik-baik contoh untuk diri kita adalah yaitu dari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad SAW, karena beliau termasuk manusia yang terbaik, ya, di muka bumi ini. Lalu tujuan yang keempat adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam penegakan risalah, ya. Tadi kita sudah tahu dakwah Nabi. Nah, bagaimana tuh perjuangannya? Apakah dakwahnya mulus-mulus aja? Apakah dakwahnya itu ada banyak rintangan-rintangan, ya, ketika beliau berdakwah di kota Mekah dalam menegakkan risalah, ya. Itu nanti kita akan tahu, ya. Ini tujuan pembelajaran tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Lalu kita masuk sekarang ke peta konsepnya. Itu yang nanti dari perjuangan Nabi kita bisa mempelajari tentang kelahirannya, ya. Karena dari masa lahir sampai dewasa pasti banyak struggle, banyak perjuangan yang Nabi lakukan, ya. Dan di situ ketika misalkan Nabi sudah dewasa, kita bisa memahami tentang peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Lalu kita bisa mengkaji dan memahami bagaimana sih strategi dakwah Nabi Muhammad, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, supaya kita bisa praktikkan di zaman sekarang ini, ya. Lalu akhirnya ketika kita telah mempelajari 3 poin ini, lalu kita bisa meneladani lain-lainnya. Kita bisa praktikkan nanti di kehidupan nyata kita, ya. Kita lanjut. Sekarang sebelum kita mulai, ada baiknya kita renungin dulu nih, ya, supaya kita masuk ke dalam pikiran kita tuh sudah tenggelam ke dalam kisah tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu bersalawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam.
Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa, ya. Dan ia adalah manusia utusan Allah yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak ada satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi makhluk terbaik itu adalah makhluk Allah yang terbaik adalah Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih baik lagi kecuali Nabi Muhammad, ya. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran, ya, bahkan sampai beliau dijuluki dengan Al-Amin, ya, orang yang dapat dipercaya, ya. Dan dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, ya. Coba di sini siapa teman-teman yang tidak pernah berbohong, ya? Mungkin di antara kita pernah melakukannya walaupun 1 kali atau 2 kali. Nah, akan tapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau selama seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebohongan, ya. Dan beliau tidak pernah mengkhianati janji. Dan ketika beliau sudah berjanji dengan sesuatu, pasti dia akan memenuhinya, ya. Dan beliau memiliki rasa sayang kepada orang-orang miskin, ya. Dan sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya, yaitu mereka para sahabat. Mereka sangat beruntung bisa bertemu kepada kasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka bisa mengikuti ajarannya, ya. Karena banyak orang-orang yang bertemu dengan Nabi, tapi di antara mereka ada yang tidak bisa ikuti ajarannya. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya siapa? Yaitu adalah Abu Jahal, atau siapa lagi? Banyak, ya. Para orang-orang yang telah bertemu dengan Nabi tapi mereka tidak bisa mengikuti ajarannya Nabi. Bahkan sampai paman tersayang Nabi pun tidak bisa mengikuti ajaran Nabi, yaitu siapa? Abu Thalib, ya. Sehingga di akhirat nanti Allah memberikan hukuman untuk Abu Thalib, yaitu diberikan hukuman yang paling ringan di neraka, yaitu dipakaikan terompah dari api neraka yang dimana ketika dipakai mendidih otak. Itu hukuman yang paling ringan bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi, mengikuti syariat yang Nabi bawa ketika di awal keislaman. Dan kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak kita menjumpainya, wajib kita beriman kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan kita, ya. Semoga kita bisa renungkan, ya, bagaimana sosok Nabi, ya kan, seberapa mulianya beliau sehingga sampai dijadikan teladan seumur hidup untuk seluruh umat. Nah, sekarang materi pembelajarannya ada banyak. Yang pertama tadi kita tentang mempelajari tentang apa? Nah, Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin, ya. Ini perlu kita catat. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Di mana tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah. Kenapa? Dikarenakan pada tahun ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang diserang oleh pasukan Abraha dengan menggunakan gajah, ya, maka dinamakan tahun gajah. Lalu materi yang kedua yaitu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Antara lain tidak mudah putus asa. Nabi Muhammad selalu berjuang. Bayangkan jika Nabi Muhammad putus asa, mungkin kita tidak akan merasakan Islam pada saat ini. Karena Nabi Muhammad sudah putus asa, tapi Allah berikan Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Semangat kerja yang tinggi, selalu jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya diri. Dan ini perlu bagi kita semua untuk menanamkan sifat-sifat ini pada diri kita masing-masing. Materi yang ketiga yaitu adalah tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya. Dan ini perlu kita catat bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, ya. Dan di mana ketika beliau menjadi Rasul, pertama kali beliau menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diberi wahyunya langsung dari Allah apa enggak? Yaitu diberikan wahyunya melalui perantara malaikat Jibril, di mana? Di gua Hiro. Ini yang perlu kita catat, ya. Lalu yang keempat adalah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turunnya wahyu kedua, yaitu wahyu kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke-7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir sampai ayat yang ke-7. Nah, dan ini ketika sembunyi-sembunyi Nabi berdakwah hanya sebatas keluarga-keluarga terdekat, ya, kerabat-kerabat terdekat, yang dimana Nabi yakini bahwasanya mereka itu bisa percaya dengan Nabi, ya. Ini cara Nabi, ya. Jadi ketika kita ingin berdakwah tidak harus terang-terangan langsung. Kita cukup sembunyi-sembunyi ke perorangan, kita datengin, ya. Dan dakwah yang terbaik adalah memberikan contoh yang baik. Nah, lalu materi yang kelima adalah tentang
dakwah Nabi secara terang-terangan ya. Tadi setelah banyak orang sudah banyak mengikuti beliau, barulah Nabi memulai dakwah secara terang-terangan ketika mulainya turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94 sampai ayat 95 ya. Barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan tuh. Langsung mengajak kepada para orang-orang kaum Quraisy pada saat itu, langsung diajak untuk masuk ke dalam Islam ya, di mana Islam itu syariat baru menurut mereka ya. Lalu materi yang keenam adalah dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai rintangan. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Tidak mudah berdakwah itu. Ya pasti ada rintangan, pasti ada cobaan ya. Baik dari keluarga, ya ada banyak keluarga-keluarga Nabi yang tidak terima, seperti contohnya Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan sebagainya. Ataupun orang-orang Quraisy dari pihak luar, ya banyak orang-orang Quraisy yang dari pihak luar, mereka tidak mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang ini perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita ingin berdakwah, kita harus memiliki rasa sabar, memiliki rasa ikhlas, ya, supaya kita bisa berdakwah dengan tenang, ya. Lalu materi yang ketujuh yang terakhir yaitu adalah cara meneladani perjuangan Nabi, ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang kehidupan Nabi dari awal sampai beliau diutus menjadi Nabi, lalu bagaimana beliau berdakwah, strategi-strategi apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita teladani, ya. Yang pertama adalah yang perlu kita teladani ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, yaitu tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipukul seorang diri, ya. Nabi butuh orang lain, ya. Nabi butuh bantuan orang lain. Jadi walaupun Nabi dibantu oleh Allah, tapi Nabi juga butuh bantuan manusia, ya. Jadi kita harus kerjasama. Namanya manusia berarti adalah makhluk sosial, ya. Harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Islam tidak akan bisa berjaya tanpa ada tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ya pasti ada bantuan, ya, dari para sahabat Nabi, ya, orang-orang terdekat Nabi dan lainnya. Dan ketika dalam bergaul, kita harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal yang positif. Nah, para sahabat mereka beruntung mendapatkan Nabi. Mereka memiliki teman yang baik, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Karena Nabi SAW selalu mengajak kepada kebaikan. Tidak pernah Nabi mengajak kepada keburukan, ya. Dan yang terakhir yang bisa kita teladani adalah dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara kekerasan, ya. Misalkan kita mengajak teman untuk berbuat jujur, bukan berarti kita harus pukuli dia, kita harus ancam dia supaya dia jujur, tidak, ya. Dengan kita cara ajak baik-baik. Misalkan ada teman yang melakukan kesalahan, tidak langsung kita jarah dia, tidak langsung kita omelin dia, akan tapi kita ajak dengan baik-baik. Itu tidak boleh atau segala macamnya, ya. Dengan cara yang lebih lembut, ya, karena Nabi tidak mengajarkan dengan kekerasan langsung seperti itu, ya. Nah, ini materi yang bisa kita dapat dalam pembahasan selamat datang wahai nabiku kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini masuk berlatih, dan latihan ini bisa kalian lihat dari sini ataupun nanti kalian bisa lihat dari Google Form yang saya letakkan di Google Site nanti, ya. Ini bisa kalian lihat. Ini cukup pelatihan yang bisa kalian pelajarin dari hal-hal yang tadi saya jelaskan, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.